Ini sikap yang perlu kita punyai kalau kita mau ditolong Tuhan, yaitu sikap yang tidak kecewa sekalipun dihina. Biarlah mata kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus saja. Dunia boleh menghina kita, tetangga boleh menghina kita, teman kerja boleh menghina kita, tapi Yesus mengasihimu. Amin. Yesus mengasihimu. Ingat itu, saudara kasih Tuhan. Yesus mengasihimu. Salam. Selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Baik, selamat pagi. Jumpa kembali ke dalam acara ibadah Miracle Morning. Biarlah di hari ini Bapak Ibu diberkati dalam ibadah kita pada saat ini. Sebelum sampai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang perkasa, kami sungguh berterima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui persekutuan akan firman Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi umat-Mu mendengarkan firman-Mu, dan urapi hamba menyampaikannya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjawab setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi ini, hari ini saya berikan firman Tuhan dengan tema pertolongan yang datang tergantung pada sikap kita. Semua orang kepingin ditolong, tapi terkadang sikapnya itu membuat dia tidak mau ditolong. Saya akan baca kepada kita dalam satu ayat Yesaya pasal 59 ayat 1. Dikatakan seperti ini: sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau Bapak Ibu memahami ayat ini dan merasakan bahwa ada hati Tuhan di sana, bahwa Dia rindu menolong setiap kita. Kalau kita bisa menangkap hatinya Tuhan dalam ayat ini, Yesaya 59 ayat 1, bahwa Dia rindu menolong setiap kita. Dia rindu memberkati setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimana saudara berada, Dia rindu menolong, Dia rindu memberkati, dan Dia rindu menyatakan mujizatnya bagi saudara. Tangan Tuhan selalu terbuka menolong siapa saja, terlebih bagi anak-anaknya yang kekasih. Beberapa orang sulit meraih pertolongan Tuhan bukan karena kekuasaan Tuhan kurang, bukan.
tetapi terhalang dengan sikap pribadi kita masing-masing. Jadi melalui firman Tuhan ini mari kita belajar bagaimana supaya sikap kita ditolong oleh Tuhan. Saya akan berikan ada dua contoh anak Tuhan dalam Alkitab sebagai teladan kita pada hari ini supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah yaitu perempuan Kanaan, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan ini datang kepada Yesus karena dia punya seorang anak perempuan yang sedang sakit parah. Dan dia datang dan dia perempuan Kanaan, bukan orang yang percaya, tapi dia yakin bahwa Yesus mampu menolong dia hingga dia datang kepada Yesus. Bahkan di situ kita melihat bagaimana perempuan ini dengan gigihnya datang kepada Tuhan. Satu sikap perempuan ini mau saya sampaikan kepada kita, ia tidak mundur walau dia diabaikan. Saudara bisa lihat ayat 23 dalam Matius pasal yang ke-15. Ayat 23 pasal 15, Matius pasal 15 ayat 23 dikatakan di sana, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya dengan datang dan meminta kepada seluruhnya pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus, murid-muridnya menghalangi dia. Tapi wanita ini dia tidak mundur sekalipun. Terkadang kita sedang kasih Tuhan, ikut Tuhan Yesus sedikit digosip orang, kita langsung mundur. Datang kepada Tuhan kita sedikit dikatai orang, kita langsung mundur. Kita langsung tidak percaya diri bahwa Tuhan mampu menolong. Padahal wanita perempuan Kanaan dia punya sikap, dia tidak mau mundur. Yang kedua, dia punya sikap, ia tidak kecewa walaupun dihina. Haleluya. Terkadang ada banyak orang Tuhan ketika dia menerima hinaan, dia langsung kecewa, dia langsung tinggalkan Tuhan, dia langsung tinggalkan ibadah. Padahal itu yang ujian kepada imannya. Untuk kita bisa ditolong Tuhan, kita tidak kecewa walau dihina. Perempuan Kanaan dihina sebagai anjing, Alkitab katakan ya, bukan saya katakan. Tapi wanita berkata, walaupun aku anjing Tuhan, seperti anjing, tapi anjing juga makan dari remah-remah tuannya yang jatuh. Ini sikap yang perlu kita punyai kalau kita mau ditolong Tuhan, yaitu sikap yang tidak kecewa sekalipun dihina. Biarlah mata kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus saja. Dunia boleh menghina kita, tetangga boleh menghina kita, teman kerja boleh menghina kita, tapi Yesus mengasihimu. Amin. Yesus mengasihimu. Ingat itu, saudara kasih Tuhan. Yesus mengasihimu. Dan sikap yang ketiga, ia tidak putus asa. Ini wanita ini dia tidak putus asa. Sekalipun dia dihina luar biasa, direndahkan martabatnya oleh Tuhan Yesus. Benarkah Yesus merendahkan martabat wanita ini? Bukan. Yesus yang menguji iman wanita ini. Dia hanya menguji kesungguhan wanita perempuan Kanaan ini. Apakah dengan sedikit hinaan dari Yesus dia mundur? Tapi puji Tuhan, perempuan Kanaan ini sekalipun dia dihina, dia tidak mundur. Ayat 27 dikatakan, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya." Dan kata lain, dia tidak mundur sekalipun dia dihina. Bagaimana saudara? Saudara rindu mau ditolong Tuhan, tapi ketika orang menghina saudara, selalu berkata, "Mananya Tuhan, pertolongan Tuhan ini?" Saudara kasih Tuhan, itu sedang menguji imanmu. Adakah saudara, bapak ibu, saudara dikasih Tuhan seperti perempuan Kanaan, ia tidak putus asa sekalipun dihina? Biar kita meladani perempuan Kanaan ini. Yang kedua, sebagai contoh di Alkitab itu Bartimeus. Dia seorang yang buta, pengemis di jalanan. Ia tidak kepahitan terhadap orang tua yang melahirkannya. Dia memang lahir cacat, bukan karena salah siapa-siapa, tapi supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Bartimeus tidak menyalahkan orang tuanya yang melahirkannya, melahir dengan cacat. Terbukti Bartimeus bangga memakai nama bapaknya, Timeus. Itulah Bartimeus. Saudara kasih Tuhan, orang sempurna saja terkadang, saudara kasih Tuhan, kadang nggak percaya diri dengan dirinya. Contohnya ada orang rambutnya sudah cantik hitam, dibikinnya warna perak. Kenapa? Karena nggak percaya diri dia. Tapi Bartimeus, sekalipun dia orang yang buta, dia mengemis, tapi dia punya percaya diri. Hingga dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia singkirkan semua itu. Dia tahu bahwa Tuhan mampu menolong. Hingga ketika Tuhan berkata, "Apa yang kau inginkan daripada aku, Bartimeus? Biarkan aku melihat. Jadilah padamu sebagaimana imanmu," kata Tuhan kepada Bartimeus. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita mau ditolong Tuhan, mari kita punya sikap yang percaya diri bahwa Tuhan mampu menolong. Kemarin saya jumpa seorang wanita, sudah berumur, belum menikah.
Dia kata kenapa? Dia nggak percaya diri. Saya katakan, engkau dibayar mahal oleh darah Yesus. Engkau punya harga diri. Itu saya bilang sama dia. Nggak kayak dia terhibur dia. Saya doakan dia, puji Tuhan, dia disegarkan. Padahal dia memang sudah berumur, wanita, belum menikah. Saya bisa pahami hatinya yang kurang percaya diri. Tapi saya katakan engkau ditebus oleh darah Yesus. Yesus mengasihimu. Yesus peduli kepadamu. Tapi karena engkau lebih mendengar orang-orang lain, hingga pertolongan Tuhan nggak sampai kepadamu. Saya katakan seperti itu kepada dia. Sebenarnya Tuhan mau menolongmu, temanku, saya katakan. Tapi karena engkau mendengar sekelilingmu, akhirnya sikapmu itu membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari buka hatimu. Mari pakailah sikap perempuan Kanaan ini, yang tidak mau mundur sekalipun dihina, yang tidak putus asa sekalipun direndahkan. Mari pakai sikapnya Bartimeus. Dengan tekun dia mencari Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang tuanya yang melahirkan dia cacat. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan, yang akhirnya Bartimeus mengalami mujizat Tuhan. Dia bisa melihat. Amin. Amin. Dia bisa melihat. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini kiranya Roh Kudus menghidupkannya di hati kita semuanya. Dan saya yakin hari ini Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, diberkati Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Saya akan menutup dengan doa firman Tuhan ini. Dan biarlah saudara boleh rasakan di hati saudara bahwa Tuhan sedang menjamah saudara pada saat ini. Saya akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah roh-Mu memberkati, menggerakkan semua mereka. Dan biarlah Tuhan umat mendengarkan firman Tuhan, benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, merasakan mujizat Tuhan. Bapa, berkati Tuhan. Hamba-Mu tidak kenal siapa mereka, tapi aku percaya Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang melihatnya Tuhan. Berkatilah Bapa. Berkati pekerjaan, berkati usaha, yang kuliah berkati Tuhan Yesus. Dan apa pekerjaan umat-Mu, berkatilah Bapa. Karena sumber berkat kami bukan dari pekerjaan kami sebenarnya, tapi sumber berkat kami dari Tuhan Yesus, pencipta alam semesta, yang punya seisi dunia. Terpujilah Tuhan bila firman-Mu hidup di hati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini dalam ibadah Miracle Morning ini Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.